mari kadin tok kanjing Nabi lebat situng kapungkan sera aja eta ngataman ban ternyata badereng lake nang kapungkan setiap ban kapungkan kadin tok ban banyak anak-anak ni ke sekitar mungkin ternyata saya rasa persanen kentok Nabi Ibrahim alaihissalam ban seniken tok besera orang-orang nak kana semate kilo balik setelah nak kana semate kilo balik anak-anak orang Islam sal Allah Subhanahu wa taala pasrakin di Nabi Ibrahim alaihissalam ya cirin akidah ya cirin syahadat angkan pebunga okey dapun kanjeng Nabi Ibrahim ban rajin siti sarok pasran sareng Allah Subhanahu wa taala untuk ngerabat baji nak anak orang Islam semate kilo balik ya cirin ban banyak para aulia okey para aulia amempeh termasuk saya cirakin sareng Nabi Ibrahim dan anak baji kentok jepon kitab Matnus Sanusi kitab tauhid Matnus Sanusi kitab tauhid kisah kitab mubarak kitab banyak barokah melakar kitab akidah jepon dari mempen sebagian banyak orang wali kalau aman orang wali ada bakin Nabi Ibrahim mau kitab gadin tok okey kitab Muhammad Yusuf ibn Muhammad As-Sanusi Imam As-Sanusi singarang kitab gadin tok kitab akidah rujukan ban nang kentok okey kan Nabi Ibrahim okey sempat ana sehat dak kanjeng Nabi Ibrahim nek ki baba bari se atas lain se atas lagi okey se baba apa ki Nabi Ibrahim kan ki Muhammad sampean andi perkara penting yundang istimewa sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga ki minta sepang-gempang untuk umat panjenengan malelo dak berda ibadah nasihatin kanjeng Nabi Muhammad sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد stajah para jemaah rutin sanpatan kaul amul jaki khusus malam mangken dan kula mungkin ki tak mau sekitab sebiasa maus namun akati adat dan kebiasaan saya lampakin mulai lamba dan kula nyempatakina nyeritakin tentang kejadian Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelaban tafsiran dan perincian mengingat dalam pan majlis peringatan Isra Mi'raj ini kata ada saya alaksanakin secara tafsir dan perinci proses perjalanan Kanjeng Gusti dalam Isra Mi'raj. Maka untuk malam makin dan kula musakina riwayat saya berkumpul sareng para ulama tentang kejadian Isra Mi'raj. Kelaban tafsiran dan perincian ban usahakin kelaban ringkes namun padat kelaban faedah insyaallah. Nabi bisa setung jalsah insyaallah lestari malam mungkin mun tak bisa insyaallah 2 kesempatan. Dalam Isra Mi'raj saya pertama perlu aku oningin helap sareng para ulama zaman bila Kanjeng Nabi kadin tok okey paringin kejadian mukjizat agung mukjizat semol je pemiasan Isra Mi'raj kadin tok sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan sejelas saja ulama sepakat kadin tok terjadi sampun Kanjeng Nabi angkat sebagai utusan dan sebelum hijrah. Namun sebelum hijrah dari Madinah kan tok bila pada ulama saya ada mungkin setahun sebelum hijrah. Mereka pun sari Imam Nawawi dan Imam Qadhi Iyad ada buakin 5 tahun sebelum hijrah. Sebelum Kanjeng Nabi pindah dari Mekah ke Madinah 5 tahun. Wala cukan kehelap sareng para ulama dalam masalah bulan. Bulan kenapa terjadi Isra Mi'raj kadin tok?
Pada ulama saya ada buakin dalam bulan Molot malam peto rekor. Nek hitung pendapat. Pada saya ada buakin ng bulan Ramadan. Pada ulama saya ada buakin ng bulan Syawal. Namun sepaling banyak atau makibane paling banyak paling masyhur anak laksanakin Isra Mi'raj kento bulan Rejab. Selanjutnya ulama juga sepakat kentok bene lebat mempeh. Tapi yo qazatan ngetangi kajing Nabi birruhi wal jasad. Kalau ban arwana ban jasad kajing Nabi pemios malam sareng Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dak ketingkatan-tingkatan langit sampai dapat ada Sidratul Muntaha sampai dapat ada pangkat saya kesokanin sareng Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ulama juga kita bila permulanan tempat selain zaman ekehelap juga tempat dan bila kajing Nabi saya berangkat sareng Allah Subhanahu wa taala. Pada riwayat ada bakin kajing Nabi tapak pada dalam sepopon engke kentok teriatan Sidina Ali sepopon kajing Nabi adik teriatan bini Ummu Hani bin Abi Talib kajing Nabi tapak pada kisah dalam proses rabun malaikat Jibril dan kajing Nabi juga nak khilaf. Pada riwayat saya ada bakin furija saqfu baiti. Artinya malaikat Jibril masuk dari atas atap. Dari atas benar lebat labang Roma secara biasa tapi lebat atas. Pada saya ada bakin malaikat Jibril lebat labang biasa, pintu Roma sebiasa, pintu dalam sebiasa. Atas riwayat nomor 2 kadin tok. Baru saya tebakin saya buka labang Ummu Hani, sekeduan compok. Saya buka ternyata ada orang laki, lotoman pernah itengalin. Bani seting beda tompaan si ani. Tompaan si ani siapakin. Saya ke Ummu Hani tak kerjat ban masuk dekat kanjeng Nabi ya Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad keluar bertamu dak ke ajunan, nyari ajunan. Orang laki tak tahu mana kata nak bidan kula wa bijani bihi. Mungkin wabijani bihi arkubun gharib au kama qala tompan si ani tompan buruk siapakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan pada riwayat si ada buakin bahwa kajing Nabi kentok berangkat dari seting Ka'bah. Mungkin seting Ka'bah. Dari waktu kajing Nabi dan sarenan sampai Ka'bah yang antara dua sahabat kajing Nabi berada di tengah. Datengin kalau bantalok malaikat ngiban periksanin salam satu sekemari. Maka jawab satu malaikat sepaling ganteng dia. Maka yosong kajeng Nabi tidak ke sumur Zam-Zam. Para bersepatan kau amul jakin bisa jadi telok kedatian kalian itu saja pada tep-tep. Artinya kajeng Nabi Rabi malaikat Jibril sepertama dari atas atap nang dari Ummu Hani. Kemudian malaikat Jibril datang rabu dari labang. Dan pada kesempatan kajeng Nabi pindah dari Ummu Hani dan Masjidil Haram dan setingkah. Baru santai sarenan seting Ka'bah yosong keterlaluan kentok semakin dekat sumur Zam-Zam. Dari kaca Ka'bah menuju dekat adang Ka'bah. Karena kajeng Nabi asaren nang kaca Ka'bah, labang Ka'bah ke timur. Pada Hijri Ismail kentok. Bangunan kiri ada jana Ka'bah. Sementara sumur Zam-Zam pada nang murlau guys. Jadi kajeng Nabi pontut dari Hijri Ismail seting Ka'bah kentok yang dekat Morlau dekat seting sumur Zam-Zam. Kenapa? Sampun dapat ada sumur Zam-Zam, kajeng Nabi eporak dan sareng malaikat Jibril. Jadi colgem ada era sampai ada kebabana bucin. Apa keluar atene semulja sareng malaikat Jibril ban yasen ban penuhin kalaban kesabaran, kalaban ilmu, kalaban kebijaksanaan, ban kalaban Islam sekuat ban nanggo to kadin tok juga icap kajeng Nabi yang tarang bari nak difai yang tarana bangki bang dua angka adin tok kalaban cap khatamun nubuwah. Kenapa khatamun nubuwah? Angki daging keluar sekonek pada bi talur darah. Baru ulama pan berapa ayatakin atolas Allah wahda Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allah wahda Muhammadun abduhu wa rasuluh. Biasa para ulama ikabai segitiga semakin lafal.
Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Anake kesalamat aku cak khatamun nubuwah. Sadaja para anbiya andi setempel kanabian. Sadaja para anbiya stempel nang tanang kanan kita. Pada pak kanan sareng Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi, setiap utusan andi setempel bukti cek lakar nika utus Allah Subhanahu wa taala. Mangkan orang sing aku nabi, sing aku utusan percuma. Nabi ulama yalle sedaya nabi ban utusan andi stempel kenabian nang asta tangan. Kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika stempel nang belikatan beban leer sekone yang tarana bau sedua. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Witakin sareng para ulama nyeruak kelaban om. Nyeruak kelaban om. Negasi maksud. Terus kedatian yang kisah pola cukan selain dadan atan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam posen kalaban ilmu. Okey. Posen kalaban iman ban Islam ban esiraman ang Zamzam. Kalaban ngangkui emas beda emas dari swarga. Kentok lo haram karena kentok alam mukjizat. Tadi makin ngangkui beda dari emas aneka alam mukjizat dari alam swarga si alaksanakin malaikat Jibril alaihissalam. Posen kalaban ang Zamzam. Ban ekala bagian setan dari dadana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa saya maksud bagian setan? Akan setiap manusia nang aten kentok pada tempat jasa kinga pegempang pada korsen setan aku lebih sampai nang aten. Nek saya kebayang penyakit hasad, takabur, sombong, lebur ke maksiat, nek kajeng Nabi kentok pun tung. Mardua cek salah paham berarti kajeng Nabi andi kena setan nang aten. Punten. Kajeng Nabi selamat dari cobaan setan dadan. Karena dadan kajeng Nabi esana Quran, tanpa ada Quran, tanpa ada wahyu, lo mungkin masuk setan. Tapi bi Allah Subhanahu wa taala pakun ebrin ora saya jurus ke setan, malaikat kajeng Nabi lo tadi manusia korang. Malaikat kajeng Nabi lo tadi manusia enak. Mun manusia setunya andi orang setan nang dalam kajeng Nabi juga ebrin. Malaikat lo nyama, lo nyama manusia enak. Karena mun tadak ketibi berarti kajeng Nabi manusia korang. Ebrin namun ijaga bi Allah Subhanahu wa taala. Nek saya maksud selanjutnya bagi setan ni maksud darah bagi kajeng Nabi bisa andi kesempatan itu bu setan hasya wa kalla jauh orang walipin lo masuk setan aten na boleh pemimpinan Nabi ban utusan. Saya maksud jaban ulama cabut rahmat kajeng Nabi belas kajeng Nabi doa bagus kajeng Nabi si ajurus dak setan ban pengikut. Nek saya maksud malaikat Jibril jawakin hadza hadzus syaitani mink. Dapat malaikat Jibril aneka kajeng Nabi bagian setan sebenarnya nang aten pancendan. Saya maksud dalam bagi kajeng Nabi bisa masuk setan aten. Sehingga aten kajeng Nabi paling muljin makhluk sampai langit ban esena bumi ban esena lo nyapo dak ke aten baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadana kajeng Nabi aten kajeng Nabi tanpa ada Quran, tanpa ada wahyu, tempat amanah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin masuk intunya, tidak mungkin masuk maksiat, tidak mungkin masuk kertek-kertek juga. Napa boleh setan dan iblis. Maka ulama nakwil dak kejadian kadin tok saya maksud kajeng Nabi cabut rasa belasa dak ke setan ban pasu ke setan. Tadi lo oleh barokan kajeng Nabi setan ban pasu ke setan termasuk manusia. Saya torok lakukan setan lo oleh rahmat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajeng Nabi pegel da orang saya maksiat. Kajeng Nabi duka da orang saya maksiat. Niki saya dabu. Jasa kalau dabu bi Allah ada orang celaka. Umur kajeng Nabi tuakin bagus kap. Tapi cabut bi Allah doa bagus kajeng Nabi. Rahmat kajeng Nabi. Belas kajeng Nabi senang atena orang lo abajang lo melo. Orang langka kereng tuana lo melo. Orang langka ke guru ban ulama lo melo. Orang langka ada ke habaib lo melo. Orang langka ke lakena lo melo. Nagi saya maksud pan berempang selo melo syafaat kajeng Nabi edabu nang malam Isra ban Mi'raj setan ban orang-orang sejurusan
bi setan pagi ngare kiamat ani kalau bakal melo da rahmat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mantar kula bi sampean pada selamat amin Allahumma. Mari mereka dintok yang tepore berdatangan setong tompaan sareng malaikat Jibril alaihissalam sekocak burak tompaan sedakar kena isabah sareng Allah subhanahu wa ta'ala nang swarga sedang ekabai tompana para anbiya dan para utusan selamba ekabai dari cahaya pada bi kenan bicara dan lebih tengki tempang bal gedabah bigal napa bigal kadin tok peranakan antara hewan dan hemar nika mon hewan jaran ban hemar kebencian eka budung lo kocak jaran lo kocak hemar tapi kocak bigal al bagl kocak bal gedab ani ke bal gedab eka lebih raja dari bal gedab ban lebih kendek dari jaran kalau jaran tangki jaran mun tepak segenteng bisa ke 3 miliar tangki mon jaran nika manteban bicara. Okey, pada bang-bangan nang setting pokang bertandes lebih tandes etepang bi center bi sinar bi cahaya ban nyabak tongkang dak paceling mata timun matanya celing dapat akan ke imah tongkang lagi bisa ada pak ban mon tepak ke ongkan soko kending si ada semantap mon rontoran soko sebudan sekene semantap sehingga orang senampak buruk nabi ban ambia para utusan senampak buruk tak toman mangki napa keongkan ban rontoran ini ke buruk ternyata sarpon dapat buruk kento akipeng sampai kepak bi malaikat Jibril tekuk okey buluna nangat pasal era banceta kento buruk apa lo todus kake siapa senampak bang setia ni ban makhluk dan badan Arya paling muljan utusan maka buruk kento todus mengenang ban keluar peloh. Namun ulama ada buakin sehingga akibat buruk ka entok beneking lo ndak ada kajeng Nabi. Tapi dari nebunga etom pasarang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagian setaja makhluk setengkin kajeng Nabi mesti bunga. Sampai barangnya ngak mon nika ada kajeng Nabi. Sampai hewan-hewan se andi sengak nika lo nyengak mon acampo baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian makhluk itu tanpa akin bunganan ketika acampo ban apolong bi kajeng Nabi. Salah setong pada cukan Uhud. Gunung Uhud kajeng Nabi teman ong ke atas gunung Uhud palentu. Lentu baneking pegel dak kajeng Nabi. Kajeng Nabi etetak okey. Patan yang cekakin dak gunung Uhud. Usbut Uhud. Nangenang Uhud. Fa inna ma 'alaika Nabiun wa siddiqun wa syahidan. Pak kempan saya ke atas kajeng Nabi Abu Bakar, Sena Umar, na Utsman. Sana kuli gunung Uhud dari bunga. Enain kajeng Nabi seronang neng. Ya tersekake de bani siapa? Nabi ban umat siapa kat Siddiq Abu Bakar. Secucur bercinta engkau da Allah ban dak sengko ban orang mati syahid dua Sena Umar ban Sena Utsman. Aneka pentingan. On sampun kadito berangkat kajeng Nabi menuju dekat Masjidil Aqsa. Pertama saya pangki bi kajeng Nabi menuju sebelum dapat di Masjidil Aqsa mangki pan berpan kedatian. Malaikat Jibril masuk dari situng perkampungan sebanyak pun kena kormana. Kajeng Nabi pakontoron pajang 2 rakaat. Kentok anu tuakin bawa pajang sebelum pajang 5 baktone kada wajib. Karena pajang termasuk ibadah kona. Sedaja Nabi ban utusan andi ibadah pajang. Namun sekus bagus pekompol sedilema dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pajang 5 baktok khilaf ulama. Okey, baru saya ada buakin kajeng Nabi ban umat dan para sahabat wajibakin pajang 2 rakaat ki laku 2 rakaat lemalam. Diketok Jadi kajeng Nabi sebelum oleh perintah pajang 5 waktu sanda pak nang dalam perjalanan Isra dapat ada kampung banyak korban kontoron okey inzil hauna fasalli rakaatain dapun malaikat Jibril si ada pengen dalam perjalanan Isra kadin tok telok malaikat Jibril di kanan nekuk ke dadina buruk malaikat Mikail ekacem nekuk ke tengkeng kajeng Nabi pemalakun akhir dan malaikat semertelok tak disebut sareng ekehelak sareng para ulama. Okey. Baru saya ada bakin malaikat Israfil, baru ada bakin malakun akhir. Nika semertelok.
berangkat sepertama masuk di kampung sebanyak pungkana korban pakona solat sampun mada solat berangkat boleh kanjeng Nabi periksaan bi malaikat Jibril panapa oning anjenengan kelak tempat saya turun asarat panjenengan punten Jibril maka malaikat Jibril jabakin kes sesekocak kampung Thaibah Yathrib wa ilaihal muhajarah ban sampean sekon aki bakal epakon pindah sareng Allah dak kampung kentok. Kenapa kampung kentok? Kampung Madinah. Karena sebelumnya hanya Madinah, kampung ni hanya Yathrib, hanya Thaibah. Okey Yathrib masa ndak sampun dapat kanjeng Nabi pindah dak Madinah, ayo baas mana sareng kanjeng Nabi Al-Madinah. Madinah apa maknana? Katorona agama, din makna agama. Madinah tempat agama Islam. Karena dalam Madinah muncul perjuangan kanjeng Nabi dan kemenangan agama Islam. Ini ke Madinah. Kanjeng Nabi terus nyus pas ternyata pada nemu kajuan. Mereka Jibril merintah boleh ada kanjeng Nabi makon boleh ada kanjeng Nabi pokoknya salat 2 rakaat. San berangkat periksanin. Bi mereka Jibril kanjeng Nabi ada bu tahun. Maka ternyata kentok kajuan Nabi Musa. Tambah Nabi Musa tepang tabang bi Firaun paman istirahat ibabane kajuan. Nika okay. Bisa jadi kajuan ni kalau pemate bi Allah sampai zaman kanjeng Nabi. Ada bisa jadi tampakin pole alam selamba. Tampakin pole alam selamba waktu zaman Nabi Musa saya kanjeng Nabi asalat nang kajuan kadin tok. Berangkat okay. Ternyata ada ada ke situng gunung saya kocak Tur Sinin ada betul Saina ada zaman semangka kocak Gunung Sinai. Gunung Sinai perbatasan antara negara Mesir dan Jordan. Mereka tempat panggilan Nabi Musa sareng Allah Subhanahu wa taala di atas gunung. Karena Allah buda buah kalaban khusus dari Nabi Musa panggil di atas. Kanjeng Nabi asalat mengka ada 2 rakaat. Pas terus masuk ke kampung parak dia pada Baitul Maqdis. Situng kampung saya kocak napa saya kocak Baitul Lahmin. Ada nama umumnya kocak Bethlehem. Baitul Lahmin. Napa Baitul Lahmin? Tempat kelahiran. Anak kanjeng Nabi pakon toron apa jam 2 salat 2 rakaat dan ternyata ketok tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dalam 4 kejadian kadin tok para ulama ada buakin mangka namun pada tempat-tempat bekas ibadah orang bagus, bekas sejarah orang bagus kalau bisa sampai janjurakin agama Islam untuk awirit adikir apa aja. Pujuk ni kecil entaran kau pura malolo, entaran compo, entaran derma, entaran pemius pawai kita, entaran depan, entaran langker, entaran patapan, nang kesah cak dan badan, awirit, adikir, adua, kanjeng Nabi kento, bekas ibadah, bekas tempat Nabi Musa, bekas tempat Nabi Isa, bekas tempat turun wahyu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa, ban tempat sebekal pindah Nabi kanjeng Nabi kampung Madinah, pakon salatin. Dan dikajukan sareng para ulama kula bisakan oleh tawassul dak tempat-tempat yang bagus. Semakin banyak Masjid Saikhona, Masjid Wali Songo, entaren cekeng kubur melola bahkan ulama banyak ada buatin tempat ibadah orang bagus lebih manci tempong kubur. Tempat ibadah ring wali, keimat sejadah, keimat tempat pesarat, keimat tempat pamolang, pamorok, keimat tempat petikir, tangi malam, dalam kamar. Ini kan lebih baru ulama ada buatin lebih manci doa. Etepang nang kubur. Anapa? Bane nang kubur lo manti. Karena ring wali jabun sebagian ulama lo benar ibadah nang kubur. Ring wali kento sampun dapat dalam kubur gas tugas bi Allah. Gas tugas sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebut kento sareng Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani nang kitab Jami' Karamatil Auliya. Bahkan banyak ring wali sebelum setan mesan dak santenan. Laki engkau men mate men entar dak engkau hari Selasa. Kau men lain Selasa ada. Baru semesen dak santana mun entar kangko leki muda kuburan kok mun mate ente tanggal 12, 14, 14 sebelum setan. Makanya entar dak kareng wali dak kubur yang wali bisa jadi tak ada guys. Jole barokah nyamuk ada. Ini saya maksud. Terus sampun dapat dak kampung, ni kala parak dak Baitul Maqdis. Kampung ni ke Bethlehem semakin inyamen Nasiriyah. Kampung Nasiriyah sampai semakin negara Palestin pada perkampungan dan pada tempat khusus saya peringatin sarang rakyat Palestina tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Kisah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat 2 rakaat. Pun sebelum masuk dekat Baitul Maqdis
Kanjeng Nabi kento ipat dengin. Ini kesemak kok. Kalau semak sekitar berapa kilo mungkin kalau sampai 10 kilo. Nah 10 kilo para ada pada Masjid Aqsa, Kanjeng Nabi lembok to sekon nek kento ipat dengin pan berepan hakikat keimanan. Saya tak bisa ketela bi mata dunia. Lo bisa ketela kau mata akhirat. Napa? Seksa orang si algo maksiat. Lo bisa ketela biar yang odi. Reng mati sih bisa ngetela. Kanjeng Nabi make kilo seta bukan sareng Allah Subhanahu wa taala. Siksa ban kenceran. Siksa orang yang maksiat ban kencer orang-orang seibadah. Sebut dalam pan rontosan riwayat sebelum dapat ada Masjid Aqsa, para ada Masjid Aqsa, Nabi nengaran orang. Nengaran apa pertama ifrit. Iblis, setan, seku oncor. Nabang Kanjeng Nabi teromatena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kanjeng Nabi atole melolo, takut capok. Atole melolo. Maka sareng malaikat Jibril beriin wirid patabar kanjeng Nabi ala uallimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafiat syu'latuhu wa kharra li fi. Kanjeng Nabi panjenengan eta bang iblis, tabang setan ibu. Takut oncor trauma tena panjenengan, ngobrol panjenengan. Di kuliah acara kelema mon kelema kento iba cabi panjenengan oncor bakal mate ya ban iblis kento juga terjulung mate maka bi mereka Jibril ya jadi kada didikir dak kula bi sampean pakon baca sareng para ulama ki laku malam untuk perlindungan kula bi sampean mon iblis kalau bisa masuk setan jin ban seher ban hasad lo kira masuk nika perjuga iba cabi kula bi sampean napa a'udzu biwajhillahil karim وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. Diketok bisa catat mungkin saya bisa ngerekam napa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kalaban kaliman Allah napa kaliman Allah sesaja para utusan nabi kaliman Allah Quran wahyu Taurat Injil sesaja kaliman Allah termasuk kalau juga perintah Allah setoran di atas langit saya rupakin kebesaran pangeran dengan kalimatillahi tammati ojan lentuk rembi mate kelema pastena Allah Subhanahu lo bisa tolak nih ada bisa nolak malaikat setan jin la yujawizuhunna barrun wala fajir sebagus dan secuba dari makhluk Allah lo bisa alaban dak keleman Allah Subhanahu wa taala dan kula mohon perlindungan dak keleman Allah selakar bisa teti kenapa perlindungan ka dinto dari saja kebahayaan setoron di langit seungka ke atas langit sekeluar di ke bumi setoron ke dalam bumi dan dari kegangguan siang dan malam kecuali perkara sedatang kalaban kebagusan ya Rahman anik ternyata mati iblis kan itu anika pohon nomor 2 Kanjeng Nabi cepat bisaos nengaran pan berepan kelompok se atane langsung tombu langsung anye tanam pole langsung tombu langsung anye si tanam setong biki setombu atosan biki terus dari maka sani preksanin sareng Kanjeng Nabi di malaikat Jibril kadin tok penting orang si ajuangakin agama Allah Subhanahu wa taala si abela ban negaakin agama Allah baik lewat jihad perang dak orang-orang yang merosak di Islam atau boleh negaakin syiar-syiar agama masjid pengajian rutinan setelah kentok nyari ilmu fi sabilillah kentok menetraya masareng Allah nika kencerlo gak pegak terus sampai mati bakuna jalan malah mentar tepak ada dan kula ban panjenengan sedaya amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mertelok Kanjeng Nabi mangki kedadian bau om ternyata saya periksain sareng Kanjeng Nabi di malaikat Jibril kadien tok bauna situng reng bine pembantu Fir'aun lamba se-Islam rem tokang soroya putri anak bini Fir'aun ternyata yang tanyoroy anak bini Fir'aun as keker soroya pas ngocak ta'isa Fir'aun celaka Fir'aun tak kerjat karena Fir'aun ngaku pangeran sadaya rakyatnya nyembah Fir'aun
pakai periksa sarang tanyakin bi anak bini kita apa beungan di pangeran lain tang emak. Iya, pangeran beung ban pangeran emang beung ban pangeran engkau kapi Allah. Laporakin dak ka Firaun, pas ternyata bi Firaun panggil bi laken bi anak. Anak ketelu laken engke Pak Yobar kalkal engke ngalakin napa tungku seraja kalkalin minyak bani aing minyak campur laken campur anang seberdua pakare embuk ban baji seimpan kan tok la para lok tega kembuk la para lok tega ada ke baji seimpan kan tok para nyorot ternyata baji kentok abanta engke la tataqa'i ya ummah jak mundur ummah fa innaki 'alal haqq sebab sampean di lemparang hak nika terus aloncak kan nika aloncak sampai mati sekeluarga nika untuk mengenang kemuliaan orang bine dan keluarga nasi Islam di bawah tekanan penguasa yang kadin tok bawane pakun saran Allah Subhanahu wa taala sampai dari zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala juga kanjeng Nabi semerempak ngetela orang sebada orang yang seting petedung orang kentok cetak langsung beres awat tuat engki kesakian cece boleh terus ada istirahat beres cece boleh dan periksanin kadin tok ikan di orang sesengkah abajang benelo abajang keng bajang kentok pak mundur lo abajang zuhur kecuali waktu asar lo abajang asar kecuali waktu maghrib kadang renteng budi ban semacam kodok ban semacam ani kamu nak sepora sareng Allah ka seksana cetak tete kalaban batu raja ada juga pada engki patros kadang Nabi ngalen pan kelompok engki selakar kena bibir pada bibir onta arangka pada bi embek sapeh ban neku marda ekakan bibir makan nas panas perong tobar kapi sampai keluar dari dubur engki takun ekakan enggak embek engki akak rangka kapi tapi manusia roba pada hewan bibir pada bibir onta kanjeng Nabi terangkin mereka Jibril kadin tok orang selok ngelaksanakin zakat engki ban bada pola cukan lebat pola selanjutnya nomor 6 kanjeng Nabi ngetelak kedetan dengan orang yang kumpul ngakan ternyata seting berdekakanan sesae senikmat engki seting berdekakanan serotok daging setlo beli ban aula ban semacam ni kalau ngakan dak sebagus tapi ngakan dak serotok makin bacang makin tahu tai kakan yompak kapi seentara dak sebagus lo bisa nika etanakin ternyata orang si azina muhson saya azina muhson andi laki halal selingkuh bi orang laki lain andi bini halal ki maksiat kadang kelaban yang bini si haram okey wala juga pas selanjutnya kanjeng Nabi ngetela engki berkaju pada orang yang jalan nang pengkir kan entok berkaju setiap orang lebat pelok bi kaju entok ada make lok beda kelampina kapi ngok biar orang si lebat engki eka ruwet biar orang si lebat jalan kan entok maka dabona mereka jebret ke entok bantingan di umat depan jenengan selebur juk tujuan pengkir jalan Tiga lebih sampean akhlak Islam lo nganjurakin kok rokan nang pikir jalan. Apa? Mak ganggu dah orang. Kapi orang selebat kedua gelano. Mun lebat titik tambu, mun lebat mun salah tandes titik mungkin kerasan ban semacam. Okey, ada mak kerok nyakin arasan dah orang. Dari kecukan orang. Okey, makan kanjeng Nabi ada budak para sahabat mun bisa cek kerok cangkulan kecuali keng parlo ngambak bareng. Ajan-ajan mangkeman kakaman baru nang jalan. Mun bisa ke dalam. Cek don candon pikir jalan. Niki bukti akhir sarang-sarang Allah Subhanahu wa taala Isra ban Mi'raj. Wala juga okey. Selanjutnya kanjeng Nabi kedaten merbalu kanjeng Nabi ninggalin orang sealang moy nang dara ban ingin mengembat dari apa neraka. Orang menalang ngoy biasana kelesuan. Anika salah leso bi sealang ngoy paski ikut mengemin batu. Batu ki bulla ki panas. Aing bani aing biasa tapi alang ngoy nang dara. Okey. Kento alang ngoy ka pengkir tapi nang pengkir bade malaikat senambu. Kon ka pengkir pakadang ngapole, mon pengkir pakadang ngapole. Kelesuan terus tapi lo pamate bi Allah Subhanahu wa taala dalam kepayan. Nek ternyata pentingan ikan di orang sing akan diriba semebuduhan pesek. Oleh juga kanjeng Nabi pas mangki areng laki
Okay. Nomor sanga Kanjeng Nabi pangkir yang laki saya mengkumpul beto. Kenapa beto kaju? Numpuk kaju. Sanjata kalau lo baba. Okay. Mekula kaju kentok tompok sampai kulo baba. San lo ma ba mekula kentok bene. Ekoren tapi tambah boleh. Yang ka apa cung lo baba. Tambah boleh. Ini ternyata bagian pentingan ikan di orang se nanggung amanat abang lo bisa nekanin ki nambah tanggung jawab boleh. Tadi takmir masjid lo tepak ki dadi kepala madrasah lo tepak ki nangkung anak yatim ki nangkung yayasan ki nangkung neka ki dadi krebun ki dadi carek ki dadi neka. Padahal amanat sampun badhe lo tekanin ki terus nabang jabatan ane kepentingan aki seksene ngane kan lain ngapoy neraka. Selain lakar, lain panas, lebulla, pakai birin kaju soro ateng bi pangeran ngapa ini neraka. Abang lo berak ki tambah polajen berak. Plus soro de mare. Nega saya maksud. Terus selanjutnya Kanjeng Nabi nomor 10, Kanjeng Nabi mangki orang saya kunteng bibir kunteng cilana. Kalaban kunteng dari tembak ke semera dari apoy. Maka ternyata kentok serang orang-orang tukang khutbah pidato. Selakar kelak aku gangguan dak masyarakat. Dan banyak semakin. Pidato lo ngajak bagus tapi ngajak coba. Pidato tapi kelak sajan membangal masyarakat dak kesengidingakin dak mustaming sajan membangal ketunya. Sajan membangal kemaksiat. Kebaik aja pidato. Sehingga harus pidato kan entok orang mendatang dak pidato pelayaman kentok sajan khosok itu pemangkat. Nah, semakin baru sebagian pidato justru sebaliknya. Lebur pidato malam locok masih masuk. Ilmu lo masuk sama sekali. Anda kamu itu kan seharusnya pidato itu nangis. Bani akhlak. Mereka mau itu hasanah. Bani oleh akaja. Namun kerja kapi. Dari awal sampai akhir sampai faedahnya tak ada. Kenapa manfaatnya majlis kentok menabi tak ada faedahnya sama sekali. Ini saya maksud seharusnya ada pun Syekh Ismail lamba Allah yarham abang Syekh Muhammad kita mendapat ada kasitung majlis pengajian nang Jabah. Ternyata sebelum beliau pidato di Mekah pada kiai lokal kita pidato kelak kapi locok. Syekh Ismail duka bani ngari mau itu hasanah. Mun kunteng kun iya. Mun mau itu hasanah seharusnya orang datang kelak mulai nangis karena khusuk dekat Allah Subhanahu wa taala mau itu hasanah. Ni khutbah fitnah. Kunteng bibir bagi. Lebih-lebih sing ngobah hukum pidato silakan kelak sajan nambahin maksiat dak sajan nambah bangal ke maksiat samangket. Banyak termasuk tentang hari kiamat ilmu kentok ikala dari orang-orang sedangkal ilmu. Pidato benar sajan mau neng dak ilmu tapi sajan meputu. Karena hukum hukum ipang pegempang buat semacam. Ya khutbah fitnah. Wala juga nomor selanjutnya Kanjeng Nabi ngetela orang sebik pangeran ikan ten kokoh kokoh dari tembaga pada bi manuk lancang acara habis kapi kemuana kala era ka badan ka tabung ka dadan sampai kesakian babaras boleh na penyerapik boleh. Maka ternyata bi mereka Jibril terakin kain tok gemperan ikan di orang si arasanan. Nah pak arasanan nyebut bak cubang orang jak saking keding bi si andi eka bekel ni ke orang arasanan. Pas terus Kanjeng Nabi selanjutnya nomor 12 ningalen banteng kerpui banteng sur angkian nika keluar dari batok pek san keluar pas abalia boleh lo bisa karena saya keluarkan to lo selak pek saya sejeng aja saya keluar san keluar banteng kentok masuk apole ke dalam lo bisa ane kepentingan ikan di orang siapan tak keleban kelema secoba sampun ngucap pakasta. Kalau pembeli boleh mun bentah salah. Orang bentah salah san keluar san orang ribut kapi bentah salah pakasta. Lo bisa. Pada bi kerpui, pada bi penting si masuk boleh lo bisa gitu. Mengenting ate napa tingate mun ata bentah. Terus Imam Asy-Syami ini kan nambahin pamberepan kejadian. Sebelum Kanjeng Nabi dapat ada Isra, ternyata cepon beliau nanti Kanjeng Nabi bukan tentang surga.
Swarga ban kenikmat ban istana, ban emas, ban kapungkan, ban taman, ban sungai-sungai mengalir. Mungkin ban kentok ternyata munajat dak ke Allah. Mungkin swarga matur dak pangeran, ampun genteng istana dan kula, ampun rok ombau dan kula, ampun banyak perhiasan dan kula, ampun banyak taman-taman luas, ampun banyak anding pesayara dan kula pangeran. Siapa kin untuk pesayara mek kira pada orang masuk ke dan kula. Maka bi Allah Subhanahu wa taala jabakin anding reng mukmin laki, reng mukmin bini, setako ada kesengko, setako ada kesengko. Apa renna kake swarga, bengkok kake ibrin orang mukmin laki, orang mukmin bini, engki pangeran. Alam mantar tepat dan kula ban pancen dengan sedaya amin Allahumma. Lebat boleh kajeng Nabi termasa ternyata bukan situng curang. Sepeteng, sepanas, sengokos abu beseh, sedalam kentok kerang kapi. Nyata kentok neraka, neraka kentok ternyata pada bi surga matur kemengiran. Ya Allah, ampun dalam curang-curang tan kula, ampun banyak kalana, ampun banyak olara, ampun banyak beseh panas, ampun ransaram malaikat senokun, ban ampun panas. Ban ampun rebang apoy ban marda dan kula bagi ka saya Nabi panjenengan pangeran. Nah kesaran Allah Subhanahu wa taala jawab kakek bengko ibaki ada orang kafir bi laki kafir bini silok takok ada sengko ban orang maksiat silok sepora bi sengko apa renah kakek bi sengko ibrin orang kafir laki bini ban si ahli maksiat maka engki anak neraka itu aja engki siap pangeran. Okay, orang kafir laki, orang kafir bin ahli maksiat selok sepore bi ajunan, pegakkan tok kapi, menar mentar kula bi sampan pada selamat. Amin Allahumma. Okay. Ban sampun kain tok kajeng nepi bukain. Okay. Situ orang laki setengki. Ternyata obung regera. Ban mata kanan kain tok buta. Buta ing anggur seterak itu. Ada celang-celang pote celang tadi. Okey. Yang taring laki itu beserah dajjal. Okey, beda wakin laki tengki. Okey. Ben sangat pote tapi salah satu matana sekanan buta ben bular. Okey. Mangkana pagi dajjal kentok bekal ngaku pangeran. Dadi fitnah ada umat Muhammad kecuali orang yang selamat. Orang si Mekah selamat, orang si Medina selamat. Satu aja manusia kentok emasen bi dajjal ngaku pangeran. Okey, benda kegangguan. Setiap nabi memperingatkan dak umat. Sehingga dajjal. Karena engkau pangeran bani paling kesaktian di Allah. Mangkan cak orang sakti. Sakti ni ka, okey. Aneh ni ka. Okey. Mon bani kalaban jalan setepak kurang ajar ke pangeran. Orang sulap, nebak, lebat ilmu celang dan semacam. Aneka qillatu adab. Kurang ajar dak ke Allah Subhanahu wa taala. Allah apa yang peraturan nang dunya kentok seumum ngarak sebab musababnya. Lapar ki ngakan. Cek ngarep sakte make lo ngakan kok bisa terus kenyang sematan. Tadi sebiasa sakit atambah. Terus oke nyari kasap. Nolak perintah Allah, rezeki sehala. Aneh saya maksud. Jadi ni aneh kita bisa mojen, bisa aneh, bisa nebak orang. Ni kebenaran orang bagus, dajjal. Bisa ngolok ondem, Fir'aun. Bisa menyumber air. Orang laknat napa Fir'aun ban dajjal. Aing berada ke Fir'aun tepang nemor, mancang. Dajjal. Ngolok ondem tepang nemor. Tapang nemor ngetap dak ke tanah tombuak-buan. Bahkan ngajak dak ke orang di mako beremang kaki. Entar dak ko beremang. Baik ketap ko beran jaga. Jaga ongkum mang semati ketok persis roba nabi mang. Pangting ke dajjal cong. Da anang saya ajak dajjal. Ada pangeran ya sembah. Mati boleh. Bikin nabi pesan, la tuti'u jak toro. Aja setan saya percaya ke dajjal. Kengen jak nyembah dak ke dajjal, okey. Karena dajjal dia buta mata. Okey, ban bular mata. Sementara Allah Subhanahu wa taala lo buta. Nek saya maksud kanjeng Nabi. On, balik kan itu kanjeng Nabi bangetela pang pote epekol bi malaikat. Pang pote epekol bi malaikat, pang raja. Epekol bi malaikat. Yang kata epekol negara Syam, ke Syam ni ke Baitul Maqdis ni.
Masjidil Aqsa. Resanen sareng Kanjeng Nabi malaikat Jibril aneka tanda kekuatan Islam bakal berada nang Syam. Sampai semangkin perjuangan Islam secara kala nyata juang demi perjuangan untuk menegakkan agama Islam nang Palestina, Masjidil Aqsa, Palestina. Karena Masjidil Aqsa kentok yencer bi orang Kristen, yencer bi orang Yahudi. Semangkin orang Islam selaku orang Islam benar ban malam guys. Ajuakin Masjidil Aqsa mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan akal pakune tak kuat sangat agama Islam. Banyak nang kisah kula taman rampak di orang Palestina. Nang Mekah, kula berabid di Mekah. Rampak setiap musim haji banyak orang Kristen haji. Adanya kula ke badan Palestina, Masjidil Aqsa. Nang desa bada bom. Niki, alat tu kaping kok ada lok terkerjat paling datang anak, paling datang kompoi biasa. Dan biasa itu paten. Okay. Bu nek bini waktu wadango dan anak ken nek setepang sebuta sebucak mata selalu bisa sekolah sedeka biasa kisah demi perjuangan menegakkan atau mempertahankan Masjidil Aqsa. Mengaji Nabi ada buakin dari sahabat mereka ni nak Kanjeng Nabi mon kula lancang umur pancengan sedeka ada kula nang kaim Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab dak sahabat saya tanya kentok bagaimana ada Masjidil Aqsa. Sebab edisah bakal banyak pejuang selok pegak sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Okay. Ini kak saya maksud mungkin kekuatan Islam tanpa akin pada malaikat mekol pang raja sahabat nang Masjidil Aqsa. Oleh juga Kanjeng Nabi pas ada bu, pas terus berangkat, pada tukang ngolok di kanan, tawinya pilok peduli. Saya ternyata saya ngolok entok pengolok orang Yahudi. Cak saking Kanjeng Nabi nyampit, jangan nona, niscaya umat Muhammad banyak masuk agama Yahudi. Terus berangkat pada orang lok-olokan dari pinggir jalan sekir kacer. Tapi Nabi lu jawab. Ternyata santerangkin malaikat Jibril kentok pengolok ke orang Nasrani Kristen. Dia saking Kanjeng Nabi jawab banyak umat yang masuk Kristen. Terus berangkat Kanjeng Nabi pas mangki orang bine coba dan make up ban emas. Akalongan agelangan dan banyak agelang sampai pengkes. Coba tuh. Tuah dua agincuan abedaan pas ki akalongan abang derimbang. Ya Nabi tanyakin, "Kenapa kentok Jibril? Kentok penting dunia." Di dunia ni kan tuah, ada parak mati. Kan orang yang sedih berdunia ki ngane kan. Okey. Jadi mun bade mbok banyak emas ki ngane kan pun. Sahanu di dunia. Seharusnya orang yang sepolah saya mungkin. Ini kadang dunia nggak nikah. Penting bilang bini. Makan orang yang sebut ketunya mungkin ini penting pada bi laki natunya. Sedati laki natunya. Mesti mati telak bitunya. Ada senyum bitunya san mati. Sedati orang yang sebut ketunya sarang Kanjeng Nabi penting pada bi laki. Setaja mungkin. Bani cutuh bitunya tunya akhirat. Etin akin bitunya san lemate do isambi emas sekeman, pes sekeman, mobil sekeman ada isam. Okey. Makanya bi kontrol orang penipu si paling raja tunya ni. Tunya ni ke penipu paling raja. Bahkan engki kula bi isam ada cincin bagus kan bitunya lagi bang soki. Nyata san soki mate. Soki ni epuk repuk binapot. Ki babur bi kanca secakap. Aku bi orang senampak makan bani ahli waris bicara kanca. Ini kan misal di dunia. Terus nomor 20 Kanjeng Nabi beriin patingin orang tua laki setua cek tuana. Ternyata itu iblis. Jadi iblis kan mati lagi sana para kiamat. Berarti iblis ni kalau tua kiamat lepara. Dunia la tua, iblis lampon tua. Okey. Oleh juga ban mari atau mau iblis kat dinto mangki pola yang bini lebih tua pola bi segala ternyata bi malaikat Jibril jabakin ni kepenting umur dunia dunia kentok ada harapan pun jasa saking manusia lampon tua lampon empon lampon lo bisa jalan lo asuk gersot akak rangkak tua lalu sehat sama sekali orang mula tua kan nanti apa nanti mati dunia yang ada kecukupan. Mau bahas dari umur dunia nanti kiamat. Ini saya maksud. Mari kalian tahu Kanjeng Nabi apangki sera kelompok tolo kali.
Kelompok bada orang telok apangki ngolok salam dak kanjeng Nabi jawab. Apangki boleh telok orang ngolok salam jawab kanjeng Nabi. Ya apangki boleh senomor ketelok kalian orang ini kesuka. Telok kali ngolok salam jawab kanjeng Nabi. Telok kali kesempatan tapangki malah. Ternyata apa sih kentok Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan setiap kepangki kentok nuting nak Nabi. Hari Nabi si pertama, hari Nabi si paling bagus, hari Nabi si paling mulia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nemu sampai telok kali. Ternyata kentok Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Oleh juga langsung ke Nabi melanjutkan perjalanan. Ternyata Kajian Nabi berhebat dak kubur Nabi Musa. Karena Nabi Musa kentok kuburakin nang setting Baitul Maqdis Masjid Aqsa. Ternyata dalam kuburan kentok Nabi Musa pas salat. Padahal gelak nama dia pangki sebelumnya. Apalagi Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Tapi pada ngakin pola sarang Allah kubur Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa salat nang kubur. Bae mereksanin tidak mereka Jibril. Pasti ada tok Jibril. Kentok Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa pas apa yang kabar bunga ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mari kadin tok kanjeng Nabi lebat isitung kapungkan sera aja eta ngataman ban ternyata badar yang laki nang kapungkan setiap ban kapungkan kadin tok ban banyak anak-anak ni ke sekitar ternyata saya rasa persanen kentok Nabi Ibrahim alaihissalam ban seniken tok besera orang-orang nak kana semate kilo balik. Setelah nak kanak semata kilo balik anak-anak orang Islam sareng Allah Subhanahu wa taala pasrahakin di Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya cirin akidah, ya cirin syahadat. Angkan pebunga dapun kanjeng Nabi Ibrahim ban rajin siti sarok pasrahan sareng Allah Subhanahu wa taala untuk ngerabat baji nak anak orang Islam semata kilo balik. Ya cirin. Banyak para aulia amempeh termasuk saya cirakin sareng Nabi Ibrahim dan anak-anak baji kentok cepon kitab Matnus Sanusi, kitab tauhid. Matnus Sanusi kitab tauhid, kisah kitab mubarak, kitab banyak barokah. Melakar kitab akidah. Cepon dari mempen sebagian banyak orang wali. Kalau aman orang wali, ada bakin Nabi Ibrahim mau kitab gadin tok. Kitab Muhammad Yusuf ibn Muhammad As-Sanusi, Imam As-Sanusi, singarang kitab gadin tok. Kitab akidah. Ada juga ban nang kentok kan Nabi Ibrahim sempat ana sehat dak kanjeng Nabi Ibrahim nek ki baba bari si atas lain si atas lagi si baba apa ki Nabi Ibrahim ki Muhammad sampean andi perkara penting yundang istimewa sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga ki minta sepanggempang untuk umat panjenengan malelo dak berda ibadah nasihatin kanjeng Nabi Muhammad sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjutkan terus berangkat kanjeng Nabi sampai ada pak parak adakah setung curang seting Masjidil Aqsa. Lah parak ada Masjidil Aqsa. Ternyata pada bukan boleh sareng Allah Subhanahu wa taala neraka dari curang-curang pancurang neraka sekota curang jahanam. Neraka jahanam padang dak kanjeng Nabi sareng pada Masjidil Aqsa. Ya, tapi ada bakin sedaja ada peteng celeng poton gerang. Ada barang sama bisa nyemak kecuali langsung poton. Ya bato ya besar ya kapi manusia ban semacam gerang kapi. Terus kanjeng Nabi pas masuk dak ke situ sisa seekocak Baitul Maqdis seedal kentok dalam tisa kentok pada Al Masjidil Aqsa. Dapat Masjidil Aqsa kanjeng Nabi pas terus turun dari buruk kadito pangker nang pamangkeran sebiasa lakar jadi pamangker orang seentar dak Masjidil Aqsa. Tuh, pada pendapat di malaikat Jibril pangker dak gebetoh. Nang setting Masjidil Aqsa kan tok beda betoh. Dak beda dua guys ya, masjid Kuba Celang, pada masjid Kuba Mas. Se Masjidil Aqsa se Kuba Celang. Mon Kuba Mas kentok bane Masjidil Aqsa kentok Masjidus Sahrah batoh pamangkir buruk guys batoh pating kada kanjeng Nabi pamangkir ke atas
si kubba koneng. Tapi kubba celang ane ke tepat saya kota Masjidil Aqsa kajeng Nabi sengimamen para anbiya dan para utusan. Nika saya maksud jadi sebeda dua masjid nang haram Baitul Maqdis. Okay. Masjidil Haram Baitul Maqdis kentok beda dua dalam masjid. Okay. Pada serajaan aku ba celang coklat semua celang ane kasih kocak Baitul Maqdis. Badan nek ken nek masakih tengah nika aku bemas ane ke kocak Ubbatus Sakhrah atau napa batoh tempat pemangkar kajeng Nabi ke atas dalam perjalanan Mi'raj. Mungkin pada ulama ada wakil loe pangker dak pangker buruk, loe pangker dak pangker hewan sediasa sareng malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril nutuk dak ke batoh guys. Batoh ilo bangin pai tali akhir dan sampai semangkin badan ni. Orang yang entar dak Baitul Maqdis kalau tak zaman dapat namun cerita orang-orang yang ajar saya dapat nega badah mungkin halaqah ada bus sebul ke Bairatora sampai semangkin tempat pemangkir malaikat Jibril dak keburuk sampun dapat rasa pas masuk dalam Masjidil Aqsa mungkin dari Bang Labang seka 5 Bang Labang ketok selalu lurus dak pecompat hari ban pecompat bulan nek kejeng masuk dalam Masjidil Aqsa yang Masjidil Aqsa banyak kedatian insyaallah lanjut akhirnya sampai ke atas mungkin sampai turun pole yang bangkin si bakal datang Allah subhanahu wa ta'ala alam.